permisi. Shalom, ini ibu orang yang bagian piket di bagian bawah sebelum kita naik ibadah ini. Ibu, aduh, ibu senyuman saja. Ibu, saya permisi bisa lewat toh? Terima kasih ibu. Iya, makasih. Ibadah Oikumene di lingkungan pemerintah Provinsi Papua tanggal 5 Maret 2024 di Aula Lantai 9 Lukmen. Kita akan masuk dulu, masih dalam tahap persiapan. Kepala Biro baru masuk. Tim penerima tamu, shalom, selamat pagi. Masih tahap persiapan. Gimbal. Tahap persiapan. Hari ini yang melaksanakan ibadah dari Dinas Kominfo Provinsi Papua. Ini tim pelayanan hari ini. Melayani kita pagi hari ini. Keren. Gembala yang melayani pada pagi hari ini. Selamat datang pada ibadah Oikumene Pemerintah Provinsi Papua 4 Maret 2024. Monitor yang ada di depan, mari kita beribadah.
Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan 1 Timotius 4 ayat 8 bersabda, latihan banani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup hari ini maupun hidup yang akan datang. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin dekat dalam perjalanan melalui kehidupan yang dekat. Saya mengundang Bapak Ibu berdiri. Kita siapkan satu pujian hormat bagi Allah Bapa sambil mempersilakan pelayan firman mengambil tempat. Jemaat Tuhan, mari kita habiskan ibadah ini. Diberkatilah kamu yang datang dalam nama Tuhan. Tuhanlah Allah, dialah yang menerangi kita dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 18 ayat 1 dan 2. Allah hadir bagi kita. Dengan Roh Kudus ya Tuhan.
Terkadang ku merasa hidup ini penuh dengan tantangan. Jalan yang ku lalui penuh liku-liku, silih berganti. Ku berjalan sendiri tanpa ku sadar engkau menuntunku. Meskipun banyak salah, meskipun banyak dosa, kau tak tinggalkan tubuh. Kini ku datang padamu Tuhan, mohon ampun atas pelanggaranku yang selama ini telah ku lakukan melawan kehendak-Mu. Pakailah ku Tuhan agar ku dapat melayani-Mu. Inilah hidupku, ku serahkan padamu, Yesus penolongku. Ajari aku Tuhan agar ku mengerti keadaanku. Segala yang ku miliki itu semua karena kasih-Mu. Tak mampu ku membalas semua kebaikan-Mu, hanya pujian yang dapat ku naikkan. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Kini ku datang padamu Tuhan, mohon ampun atas pelanggaranku yang selama ini telah ku lakukan melawan kehendak-Mu. Pakailah ku Tuhan agar ku dapat melayani-Mu. Inilah hidupku, ku serahkan padamu, Yesus penolongku. Ajari aku Tuhan agar ku mengerti keadaanku. Segala yang ku miliki itu semua karena kasih-Mu. Oh, tak mampu ku membalas semua
Tuhan Yesus memberkati. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, yang puja dan keagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, yang puja dan keagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Terima kasih Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih untuk pujiannya, Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, bagian firman Tuhan yang kita dengarkan di saat ini dari kitab Ibrani pasal 10 pada Inilah yang ku renungkan setiap waktu, yang puja dan keagungan kepadamu. Kasih setiamu yang ku rasakan
Bukit Kalvari, disalib pada Bukit Kalvari. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan.
Saudari kemuliaan bagi Tuhan, dia bertahanlah, bertahan sampai kesudahan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa kita perlu bertahan sampai kesudahan? Karena iblis tidak akan pernah tinggal diam untuk terus menyesatkan saudara dan saya, untuk terus membawa kita supaya jatuh. Dan dia memberikan segala kemudahan, segala kemewahan, ya, semua hal-hal yang ada di dunia ini. Sebagaimana Tuhan Yesus waktu dia dicobai oleh iblis, Tuhan Yesus iblis dia menawarkan seluruh dunia. Asal apa? Iblis bilang apa? Sembahlah aku. Tapi apa kata Yesus? Enyahlah iblis, engkau harus menyembah Allah Bapa di sorga. Tidak ada Allah lain di dunia ini selain Allah Bapa di sorga yang menyelamatkan kehidupan saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu saudara, keselamatan harus kita pegang sampai akhir. Sekali lagi saya katakan, hidup kita tidak berakhir di kuburan Bapak Ibu, ya. Hidup kita tidak berakhir di kuburan, tapi ada dua tempat kekekalan, yaitu sorga dan neraka. Kalau kita mau ingin ke sorga yang kekal, jalanilah hidup ini sesuai dengan firman Tuhan, ya. Jalani kehidupan kita sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Mari kita tekun dalam pekerjaan pelayanan. Bapak Ibu saudara-saudara bekerja di sini, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Kolose pasal 3 ayat 24 katakan apa? Apapun yang kamu perbuat, lakukanlah itu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pejabat sekeras apapun, kalau kita melakukan pekerjaan untuk Tuhan, Tuhan yang jadi pembela. Ya, Tuhan yang jadi pembela Bapak Ibu, Tuhan yang menyaksikan semua pekerjaan pelayanan Bapak Ibu. Dan bukan karena pejabat A, pejabat B, bukan. Tapi Tuhan yang melihat, dan Tuhan pula yang memberkati kehidupan saudara dan saya. Mari kita belajar dari kisah Lazarus dan orang kaya dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Orang kaya nanti menyesal ketika dia sudah ada di neraka, sudah ada di tempat penderitaan selama-lamanya, baru dia sadar bahwa dia harus hidup benar, dia harus mau percaya dan mengikuti Yesus. Tapi terlambat Bapak Ibu. Selama masih dapat dikatakan hari ini, marilah kita hidup benar di hadapan Tuhan. Marilah kita sungguh-sungguh dalam pekerjaan pelayanan. Jangan hidup dalam pesta pora kemabukan. Jangan hidup dalam korupsi. Itu hanya menghancurkan dan membinasakan kehidupan saudara dan saya. Tuhan memberikan kesempatan kita bekerja supaya kita bersaksi bagi banyak orang, supaya kita menjadi bintang-bintang di tengah-tengah tugas tanggung jawab pekerjaan kita. Karena tujuan akhir hidup kita adalah keselamatan kekal, upah besar di surga yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Karena itu, hiduplah dalam ketekunan. Akhir dari ketekunan adalah kemenangan. Kita akan hidup bersama dengan Kristus dalam kerajaannya yang mulia. Amin. Atas nama persekutuan ini disilakan kepada vokal grup dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung untuk mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Dunia tak ada jalan lain. Jalan satu-satunya adalah Alkitab, menunjuk jalan memperoleh keselamatan sampai selama-lamanya. Demikian dari saya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita Ke 39 di bawah perikop ketekunan. Mari yang kaum perempuan kita baca ayat 35, kita mulai. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu melakukan kebenaran supaya saudara melakukan apa, kamu oleh apa yang diinginkan.
mau memikirkan sendiri. Tapi mereka tahu bahwa ada Tuhan yang selalu memberi hikmat, ada Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan, sehingga apapun tantangan, kesulitan, persoalan dalam pekerjaan pelayanan, mereka tahu bersama dengan Tuhan pasti ada jalan keluar. Bersama dengan Tuhan pasti ada kemenangan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami juga terus berdoa supaya Tuhan memberkati program-program pemerintah Provinsi Papua dalam segala tugas yang diembankan. Tuhan tolong supaya mereka pun dipakai Tuhan untuk menjadi sarana saluran berkat Tuhan bagi seluruh masyarakat di tanah Papua ini, sehingga mereka bekerja dengan sungguh-sungguh. Ada keadilan, ada kebenaran, ada kejujuran dari seluruh tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan anugerahkan kepada hamba-hamba. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk Dinas Komunikasi dan Informatika yang saat ini Tuhan mereka menjadi pelaksana dari ibadah persekutuan ekumene yang diselenggarakan hari ini. Tuhan memberkati semua jerih lelah mereka tidak menjadi sia-sia. Pasti akan ada berkat dan upah yang menanti yang Tuhan sediakan bagi hamba-hamba-Mu ketika mereka bersungguh-sungguh mempersiapkan segala sesuatu dalam persekutuan ibadah ekumene. Bahkan sangat sedikit waktu lagi dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Amin. Demikian semua yang setiap saat dan waktu punya kerinduan untuk datang mencari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Iya Bapak Ibu, saudara-saudara, dalam hidup ini Tuhan memberikan kita 3 waktu. Ada 3 waktu yang sedang kita jalani hari-hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Yang pertama adalah waktu kronos. Waktu kronos adalah waktu yang kita jalani setiap hari. Kita mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu terus, ya. Lalu ada Minggu, bulan, dan tahun. Dan ini akan terus kita jalani selama kita ada di dunia ini. Ini yang disebut waktu kronos. Waktu yang kita jalani aktivitas selama 24 jam. Yang kedua, ada yang namanya waktu Aikos, ya. Apa itu waktu Aikos? Waktu Aikos itu adalah waktu untuk kita selalu berjumpa dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, selain ada waktu kronos 24 jam kita jalani, ingat bahwa ada waktu Aikos. Harus ada waktu untuk kita selalu berjumpa dengan Tuhan. Bisa saja Bapak Ibu di rumah punya waktu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi atau keluarga, atau di kantor jam-jam tertentu Bapak Ibu punya waktu sendiri berdoa membaca firman Tuhan. Ya, jadi selalu kita punya waktu sama dengan sekarang ini. Setiap bulan semua instansi ada dalam pertemuan, ada berjumpa dengan Tuhan. Ini disebut waktu Aikos. Tapi juga ada waktu yang ketiga Bapak Ibu, yaitu waktu kronos. Ini yang dibilang waktu penentuan. Waktu Kairos itu waktu atau kesempatan yang selalu kita gunakan untuk kita menuju kepada kekekalan. Waktu untuk kita membereskan diri kita, waktu untuk kita terus bahwa suatu saat saya akan mati. Tapi ada waktu yang, mari silakan bisa berbisik-bisik, kita santai, maksudnya kita santai tapi serius, jangan terlalu tegang Bapak Ibu. Mari, yang latar belakang di sini boleh diskusi kira-kira apa ya latar belakang Alkitab ini ada, supaya kita mulai tahu. Lalu yang sebelah sini, apa
apa ya tujuan ini Alkitab ditulis? Kalau Alkitab itu firman itu sesuatu yang diilhamkan dari Tuhan. Jadi kalau Latar belakangnya? Iya, latar belakang itu Alkitab itu sebagai penunjuk arah kita. Oh, penunjuk arah. Jadi latar belakangnya Alkitab ini penunjuk arah Untuk kita mengenal pribadi Tuhan. mengenal pribadi Tuhan. Tuhan dan berjalan pada jalan dan kehendak Tuhan. Misalnya kalau kita lihat di Perjanjian Lama itu banyak menceritakan bagaimana bangsa Israel harus hidup dalam aturan-aturan. Dan itu aturan ditulis pada masa lampau, tapi kemudian ketika Yesus datang ada pembaruan. Kalau saya pribadi, bersyukur ada Alkitab yang bisa mengajarkan kita mengenal pribadi Tuhan. Terima kasih. Good. Oke, mari silakan. Ini yang tujuannya Pak ya. Silakan Pak. Mic-nya bisa. Oke. Iya, supaya Bapak Ibu kita mulai memahami Alkitab ini. Mari silakan Pak. Tujuan Alkitab adalah Alkitab ini rambu-rambu. Ya. Surga rambu-rambu. Oh, rambu-rambu. Iya, kita tahu rambu-rambu ya Bapak Ibu, lalu lintas itu ada rambu-rambu supaya jangan celaka. Surga ada lihat penduduk dunia ini masih dalam gelap, kabut dunia, tak ada jalan lain. Jalan satu-satunya adalah Alkitab, menunjuk jalan memperoleh keselamatan sampai selama-lamanya. Demikian dari saya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita tepuk tangan untuk dua jawaban yang sudah disampaikan. Iya, jadi saya tinggal meluruskan. Apa latar belakang Alkitab Bapak Ibu? Latar belakang Alkitab itu ada karena manusia semua sudah jatuh ke dalam dosa. Sejak dari Adam, ketika Adam dan Hawa berdosa, maka dosa menjalar sampai hari ini. Ya, makanya ini latar belakang Alkitab itu ditulis. Lalu tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya adalah seperti yang tadi Bapak sampaikan, supaya manusia beroleh hidup yang kekal. Ya, ingat ya Bapak Ibu, latar belakang Alkitab adalah apa coba? Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Tujuan Alkitab ditulis adalah supaya manusia beroleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu, saudara kita semua ada di tempat ini. Kenapa kita punya waktu dengan Tuhan? Kenapa kita harus berjumpa dengan Tuhan? Kenapa ada waktu Kairos? Karena kita pasti mau hidup yang kekal. Tidak ada manusia di dunia ini tidak mau hidup yang kekal, kecuali orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi selama Bapak Ibu dan saya percaya kepada Tuhan Yesus, maka tujuan kita sebenarnya adalah waktu Kairos, waktu kekekalan. Nah, karena itu di antara latar belakang Alkitab dan tujuan Alkitab ini, karena manusia berdosa menuju kepada kehidupan kekal, dibutuhkan yang namanya ketekunan. Ini bicara soal ketekunan. Ya, tadi sudah dikatakan ada rambu-rambu, ada peringatan, ada janjinya, ada banyak hal ya yang disampaikan di dalam Alkitab mulai dari Perjanjian Lama sampai dengan Perjanjian Baru. Nah, dari manusia yang berdosa ini menuju kepada kehidupan kekal ini, Bapak dan Ibu saya, kita semua harus namanya hidup dalam ketekunan. Karena itu bacaan kita Ibrani pasal 10 ayat 35 sampai dengan 39 ini berbicara tentang kita harus hidup tekun. Saudara-saudara, dalam kamus bahasa Indonesia itu kata ketekunan dari kata tekun artinya kita tetap hati atau
kita memiliki hati yang kuat, hati yang teguh, hati yang tidak bergoncang, hati yang bersungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, menjalani kehidupan ini sebagaimana yang Tuhan mau, dan bertanggung jawab dalam segala hal. Tekun juga berarti kita sedang fokus, ya, konsisten, tidak mudah goyah, tidak mudah putus asa terhadap apapun yang saudara dan saya percayai dan kerjakan. Jadi kata tekun ini berarti kita terus fokus, ya, pada tujuan akhir itu, Bapak Ibu. Kita tidak boleh bergeser sedikit pun. Saya kasih contoh ya dalam Alkitab. Contohnya Bapak Ibu kita kenal Yosua ya, pemimpin kedua setelah Musa. Yosua ini dia adalah orang yang juga mentaati firman Tuhan seperti pimpinannya Musa. Dan ketika dia mau dipimpin oleh Roh Kudus atau Allah untuk mengelilingi tembok Yeriko, sebelum mereka merebut tembok Yeriko, Tuhan memberikan perintah kepada Yosua supaya mereka mengelilingi tembok itu selama 6 hari ya. Selama 6 hari mereka harus mengelilingi tembok Yeriko. Satu kali mereka mengelilingi setiap hari ya. Tetapi coba Bapak Ibu kalau Yosua ini dia pada hari yang kelima, mereka cuma pada hari yang kelima saja mereka mengelilingi tembok Yeriko, tidak sampai pada 6 hari. Lalu pada hari ke-7 diperintahkan mereka harus mengelilingi tembok Yeriko itu sebanyak 7 kali. Lakukannya, Bapak Ibu, jawabannya apa? Apakah tembok Yeriko itu akan rubuh? Menurut Bapak Ibu, rubuh atau tidak? Kalau mereka cuma kelilingi 5 kali dan tidak kelilingi 7 kali, mungkin cuma 2 atau 3 kali. Apakah tembok Yeriko itu akan runtuh? Tidak. Hidup yang kekal. Tidak ada manusia di dunia ini tidak mau hidup yang kekal, kecuali orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi selama Bapak Ibu dan saya percaya seperti seorang prajurit, dilatih seperti seorang atlet, dan dilatih seperti petani. Ketika mereka ilustrasi ini, seorang prajurit setia kepada komandannya, maka otomatis komandannya akan menyukainya dan terus memberikan tanggung jawab baginya. Demikian pun seorang atlet, ketika dia terus berlatih dan terus berlatih, disiplinnya semuanya, maka pasti tujuannya adalah kemenangan. Dan yang ketiga seorang petani, Bapak Ibu, ketika dia tekun, dia menanam bibit, dari bibit itu tumbuh pohon, lalu akan ada hasil buah. Siapa yang menikmati buahnya, Bapak Ibu? Diri dia sendiri, dan juga itu akan menjadi berkat bagi orang lain, ya. Jadi ini 3 hal bagaimana kita diizinkan untuk mengalami pencobaan, mengalami tantangan, supaya kita dilatih untuk menghadapi yang namanya serangan iblis. Baca Matius 24 ayat 13. Matius 24 ayat 13. Kita diminta supaya bertahan sampai kepada kesudahan atau sampai akhir hidup kita, sampai kita mati, Bapak Ibu. Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin, Bapak Ibu. Semua kita ingin selamat. Yang bagi namamu, bahkan hidup yang masih diberikan Tuhan ini selalu dipakai untuk menyenangkan hati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami juga bersyukur ketika kami boleh memberi persembahan
Berkati kuduskan semua pemberian kami, berkati juga semua puji-pujian yang sudah dipersembahkan untuk Tuhan, dan berkati juga hidup kami menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan bagi Tuhan. Tuhan, ini doa kami disyukurkan. Tuhan sempurnakan semua doa kami ini di dalam doa yang sudah Tuhan ajarkan dan saatnya kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diberi kesempatan kepada vokal grup Biro Hukum. Setelah itu vokal grup dari Biro
Pulanglah dengan sejahtera, dengarlah pengutusan dari Tuhan. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Ibadah kita selesai. Shalom. Tuhan memberkati kita. Ya, tujuan akhir kita adalah di rumah Bapa Sorga. Dengan sejahtera, dengarlah pengutusan dari Tuhan. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Ibadah kita selesai. Shalom. Tuhan memberkati kita. Ibadah sudah dilaksanakan. Sehingga mereka bekerja dengan sungguh-sungguh. Ada keadilan, ada kebenaran, ada kejujuran dari seluruh tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan anugerahkan kepada hamba-hamba. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Dinas Komunikasi dan Informatika yang saat ini Tuhan mereka menjadi pelaksana dari ibadah persekutuan ekumene yang diselenggarakan hari ini. Tuhan memberkati semua jerih lelah mereka tidak menjadi sia-sia. Pasti akan ada berkat dan upah yang menanti yang Tuhan sediakan bagi hamba-hamba-Mu ketika mereka bersungguh-sungguh mempersiapkan segala sesuatu dalam persekutuan ibadah ekumene. Dan juga Tuhan, Engkau melimpahkan hikmat-Mu sehingga apapun yang mereka kerjakan lakukan dibuat berhasil dan sukses dalam nama Yesus. Berkati semua Bapak Ibu yang sudah hadir dalam persekutuan ini. Mereka memberi waktu untuk berjumpa dengan Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati segala pekerjaan pelayanan mereka, memberkati kehidupan keluarga mereka, memberkati semua usaha mata pencaharian jerilah mereka tidak akan sia-sia. Tapi urapan, kuasa dan jamahan Tuhan selalu nyata bagi hamba-hamba. Beri sehat kuat dalam menjalani kehidupan, bahkan juga menyaksikan semua kebaikan Tuhan bagi banyak orang. Kami juga terus diutus oleh Tuhan untuk menjadi pemberita Injil, memenangkan banyak jiwa-jiwa yang ada di luar sana yang belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah melalui kehidupan kami terus beritakan, kami sampaikan bahwa di bawah kolong langit ini tidak
keselamatan dan hidup kekal. Itu hanya ada di dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Kami terus berdoa untuk semua anak-anak Tuhan yang juga bersuka cita ketika di bulan ini mereka bertambah usia setahun. Biarlah sempurnakan sukacita usia setahun yang sudah Tuhan berikan ini. Raja di atas segala raja, sebagai penguasa tunggal di sorga dan di bumi. Di pagi hari ini, di tengah-tengah persekutuan hamba-hamba Tuhan yang ada dalam pelayanan Provinsi Papua, Tuhan memberkati kami yang hadir dalam ibadah ini, sehingga ketika kami memuji, membesarkan dan memuliakan nama-Mu, Tuhan mendengarkan dan menerima setiap pujian dan persembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Saatnya kami hendak mendengarkan berita kebenaran firman-Mu. Terangilah hati pikiran kami, ya Roh Kudus. Bukalah pikiran kami, supaya kami mengerti kehendak firman-Mu, sehingga apapun tantangan yang ada di sekitar kami, apapun penyesatan yang ada di sekitar kami, tidak akan mempengaruhi iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah satu-satunya yang menyelamatkan kami dan memberikan jalan hidup kami, supaya kami mengalami kehidupan kekal sejak kami ada di dalam dunia ini. Tuhan berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan ini. Ketika hamba-Mu menyeberangkan kebenaran-Mu bagi semua yang hadir saat ini, Roh Kuduslah yang berbicara, sehingga kami semua yang mendengarkannya diberkati. Kami akan menjadi seperti tanah-tanah yang subur. Ketika benih firman itu ditaburkan, maka benih firman ini bertumbuh di dalam kehidupan kami, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, bahkan ada yang 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan. Kami juga mohon ampun bila di sepanjang hari ketika kami bangun pagi hari sampai saat ini ada dosa, kesalahan yang telah kami perbuat, baik itu lewat tutur kata, pikiran dan perbuatan kami. Tuhan ampuni kami, kuduskanlah hidup kami, supaya kami layak terus ada di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, baik untuk kehidupan kami di dunia ini, tapi juga kehidupan setelah kematian menantikan. Kami mau terus punya koneksi dengan Tuhan. Kami mau terus terhubung dengan Tuhan, sehingga kami terus memiliki ketekunan, ketaatan, kesetiaan, dan kesungguhan untuk hidup di dalam Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan. Roh Kudus, ingatkan terus firman ini tertanam, termeterai di setiap loh hati batin kami semua yang mendengarkannya, supaya ketika kami keluar dari tempat ini, firman-Mu sungguh-sungguh mengurapi dan memberkati hidup kami, sehingga kami terus bersukacita dan bersemangat, bergairah dalam segala tugas tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada hamba-hamba-Mu di tempat ini. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Gubernur Provinsi Papua, Sekda Provinsi Papua, bahkan semua pejabat-pejabat eselon 1, 2, dan 3, para kepala-kepala dinas, kepala-kepala biro, dan seluruh pegawai negeri sipil yang ada di jajaran Provinsi Papua. Tuhan, Engkaulah yang mengenal mereka satu persatu. Tuhan mengenal setiap pribadi, karakter, gaya hidup mereka. Tuhan mengenal kehidupan keluarga mereka. Tuhan tahu segala pekerjaan yang mereka sedang lakukan dan jalani. Mari Tuhan terus memberikan hamba-Mu kekuatan, kesehatan, sukacita dalam menjalani semua pekerjaan ini. Jika berkati mereka yang bersungguh hati dalam menjalankan tugas tanggung jawab seluruh program-program yang sudah
pemerintah Provinsi Papua.